Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu saya Alfiuddin Mitra Ramadan. Saya Atalerik Lavendra Meswara. Saya Kalia Susila Putri. Saya Hadisa Putri. Saya Syarifita Dwanata. Saya Raisya Amira. Yang pertama ada definisi gerak lurus. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan benda terhadap suatu acuan tertentu. Jadi benda dikatakan bergerak ketika benda tersebut mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Berdasarkan lintasannya, gerak suatu benda dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak melengkur atau parabola. Selanjutnya ada posisi. Posisi adalah letak suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan tertentu. Untuk menentukan posisi diperlukan acuan, arah, serta nilai dan satuan. Panah ke kanan bernilai positif, panah ke kiri bernilai negatif. Dengan demikian, posisi termasuk besaran vektor. Titik acuannya adalah 0. Jadi bisa kita dapatkan posisi titik A berjarak 4 cm dari sebelah kiri titik O, yang hasilnya adalah menjadi minus 4 cm. Lalu ada posisi titik B berjarak 6 cm di sebelah kanan titik O atau titik 0, yang hasilnya adalah 6 cm. Selanjutnya ada jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak termasuk besaran skalar karena hanya memiliki nilai saja. Nah, untuk mencari jarak suatu benda, tinggal menjumlahkan panjang lintasan yang dilalui benda, yaitu S sama dengan total panjang lintasan. Selanjutnya ada perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Kalau perpindahan ini termasuk besaran vektor karena punya nilai juga arah. Untuk mencari perpindahan suatu benda, kamu harus perhatikan dulu nih posisi awal benda, posisi akhir benda, serta arah bendanya. Contohnya seperti X sama dengan X akhir kurang X awal, seperti X2 kurang X1. Selanjutnya adalah kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata merupakan hasil bagi jarak total yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Kelajuan rata-rata termasuk besaran skalar karena berhubungan dengan jarak. Sementara itu, kecepatan rata-rata merupakan perpindahan benda dalam selang waktu tempuhnya. Nah, karena kecepatan rata-rata berhubungan dengan perpindahan, maka termasuk besaran vektor. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan turunan dari fungsi posisi terhadap waktu. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan pada waktu tertentu. Percepatan adalah perubahan kecepatan benda setiap satuan waktu. Misalnya saat kakak mengendarai sepeda motor, kecepatan awalnya bernilai 0 karena posisinya masih diam atau belum bergerak. Kemudian kakak berjalan dengan kecepatan tetap. Seiring perjalanan, kakak mulai meningkatkan kecepatan sepeda tiap waktu. Nah, kondisi itulah yang disebut percepatan. Percepatan juga termasuk dalam besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Oleh karena itu, kamu juga perlu memperhatikan arah percepatan benda. 1. Jika percepatan searah dengan arah gerak benda, maka gerak akan dipercepat atau mengalami percepatan. Maka percepatan bernilai positif. Dan 2. Jika percepatan berlawanan arah dengan arah gerak benda, maka gerak akan diperlambat, yaitu mengalami perlambatan, dan percepatan bernilai negatif. Posisi adalah letak suatu benda pada waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Ingat, untuk menentukan posisi benda, kita perlu 3 hal, yaitu acuan, arah, serta nilai dan satuan. Sehingga panah ke kanan berarti positif, sedangkan panah ke kiri berarti negatif. Maka dapat dikatakan posisi masuk ke besaran vektor. Jadi cara menentukan posisi benda, titik acuannya adalah O. Jadi bisa kita dapatkan yang pertama, posisi titik A berjarak 4 cm di kiri titik O. Jadi gini. Jadi seperti O, kita ke kiri garisnya. Nah, jadi ini hasilnya ini
4 cm. Oke. Nah, yang kedua itu posisi titik B. Berjarak 6 cm di sebelah kanan titik O, yaitu seperti ini. Nah, ini 6 cm di sebelah titik kanan. Oke, di contoh soal satu dimensi, kakak berjalan lurus sejauh 500 meter. 500 meter. Misalnya ban sepeda kakak tiba-tiba bocor, lalu kakak balik arah lagi sejauh 50 meter ke arah bengkel. 50 meter. Nah, tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh dari rumah ke pertigaan jalan. Jadi jarak itu kan total panjang lintasan atau kita bisa kasih simbol S. Nah, kakak berjalan lurus sejauh 500 meter. Terus kakak balik arah lagi sejauh 50 meter ke arah bengkel. Jadi jaraknya itu tinggal kita totalin jarak kakak pergi ke lurus ke pertigaan sama kakak balik arah ke bengkel. Jadi jaraknya itu 550 meter. Nah, yang untuk soal kedua kita ditanya itu perpindahannya. Jadi perpindahan itu kan rumusnya perpindahan itu delta X sama dengan X2 min X1. X2 nya ini kan 50 karena kakak muter arah balik arah lagi ke bengkel 50 meter. Lalu X1 nya itu 500 meter karena kakak berjalan lurus ke arah pertigaan 500 meter. 50 meter dikurang 500 meter jadi 450 meter minus 450 meter. Jadi perpindahannya itu 450 meter dan jaraknya itu 550 meter. Jadi kesimpulan akhirnya itu jaraknya adalah 550 meter dan perpindahannya 450 meter. Contoh soal berikutnya yaitu ada 2 dimensi. Kakak bersepeda sejauh 80 meter pada lintasan lurus selama 60 detik. Sampai di pertigaan, kakak belok kiri dan berjalan lurus lagi sejauh 60 meter menuju perempatan lampu merah selama 30 detik. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh sepanjang perjalanan. Nah, karena yang ditanya jarak dan perpindahan, jadi kita hitung dulu jaraknya. Nih, yaitu berarti kita hitung sama dengan S sama dengan total panjang lintasan, berarti 80 meter ditambah 60 detik, yaitu 80 ditambah 60 sama dengan 140 m. Nah, berarti jaraknya segini. Nah, kita hitung waktunya sekarang. T sama dengan total waktu ditempuh, yaitu T sama dengan 60 second ditambah 30 second. Nah, berarti 60 tambah 30 sama dengan 90. Sekarang kita hitung yang perpindahannya. Nih. Berarti 80 angkat pangkat 2. 80 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2. Nah, 80 pangkat 2 berarti 80 kali 80, 0 kali 0, 0, 0 kali 8, 0, 8 kali 8 sama dengan 64, berarti hasilnya 64.000. 66.400, maaf. Selanjutnya yaitu kita hitung 60 pangkat 2, berarti 60 dikali 60 sama dengan 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0 kali 6, 0, 6 kali 6, 36. Bilangan apapun yang dihasilkan dikali 0 yaitu tetap 0 ya. Berarti 6.400 ditambah 3.000
600. Nah, berarti 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 4 tambah 6, 10, berarti taruh 1, 6 tambah 3, 9 tambah 1, 10, berarti hasilnya yaitu 10.000. Nah, akar dari 10.000 yaitu 100. Berarti hasil perpindahannya yaitu 100 dan jaraknya yaitu 140 meter. Seseorang berjalan lurus 30 meter ke barat dalam waktu 70 second dan kemudian 20 meter ke timur dalam waktu 30 second. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata orang tersebut dalam perjalanannya adalah, mari diketahui, perpindahan sama dengan 30 meter dikurang 20 meter sama dengan 10 meter. Jarak sama dengan 30 meter ditambah 20 meter sama dengan 50 meter. Waktu sama dengan 70 second ditambah 30 second sama dengan 100 second. Pertama-tama mari kita bahas kelajuan rata-rata. Rumusnya adalah jarak per waktu sama dengan 50 meter per 100 second sama dengan 0,5 meter per second. Selanjutnya mari kita bahas kecepatan rata-rata. Rumusnya adalah perpindahan per waktu sama dengan 10 meter per 100 second sama dengan 0,1 meter per second ke barat. Contoh soal percepatan. Kakak mengendarai sepeda dari rumah menuju persimpangan jalan. Setelah 10 second, sepeda yang dikendarai kakak mencapai kecepatan 10 m/s. Berapakah besar percepatan sepeda tersebut? Jawabannya, diketahui F1 adalah 0 m/s. Mula-mula sepeda diam di tempat. F2 adalah 10 m/s. T1 adalah 0 s. T2 adalah 10 s. Yang ditanya adalah A, percepatan. Penyelesaiannya adalah A sama dengan delta V per delta T. A sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. 10 m/s dikurang 0 m/s per 10 second dikurang 0 second. Jadi itu dikurang. Jadi tuh hasilnya 1 m/s kuadrat. Kali ini saya akan menjelaskan soal yang terakhir, yaitu kecepatan sebuah truk yang dikendarai oleh Joni sebagai fungsi waktu diberikan oleh hubungan X sama dengan 4T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 ditambah 3. Hitunglah percepatan sesaat truk ketika T sama dengan 2 second. Jadi, untuk mendapat percepatan yaitu akselerasi, kita harus menurunkan X menjadi akselerasi. Untuk menurunkan X menjadi akselerasi, kita harus menurunkannya terlebih dahulu ke V, yaitu kecepatan. Cara menurunkannya itu kita angka-angka di sini kita juga ikut turunin dengan rumus A dikali N dikali T pangkat N dikurang 1. Jadi untuk menurunkan 4T pangkat 3 menjadi 12T pangkat 2, caranya itu dari rumus ini. Itu 4 dikali 3 dikali T pangkat 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 12 pangkat 2. Untuk yang 2T pangkat 2 itu sama caranya. Jadi hasilnya adalah 4 dikali T atau 4T. Untuk yang 3 ini, saat kita turunkan itu dia menjadi 0 karena dia itu adalah bilangan konstanta yang mana tidak memiliki variabel T. Jadi kalau diturunkan itu sama aja kayak 0.
Lalu untuk jadi akselerasi, kita harus menurunkannya kayak tadi dengan rumus yang sama, yaitu adalah 12 dikali 2 dikali T pangkat 2 dikurang 1, yang hasilnya adalah 24 T. Untuk yang 4T itu jadi 4 aja karena T-nya hilang. Kenapa bisa hilang? Kan kalau pakai rumus yang tadi, karena T-nya itu adalah pangkat 1. Di sini T-nya adalah pangkat 1. Yang mana 1 itu sama dengan N. Dan N-nya itu dikurang 1. Jadi satunya ini hilang jadi 0 dan mengakibatkan T pangkat 0 itu 0. Jadi T-nya hilang. Kita udah nurunin dari X ke A. Jadi tinggal kita hitung. Karena T-nya kita udah dapet yaitu 2. Kita tinggal substitusikan T-nya menjadi 2. Yang hasilnya adalah kecepatan sesaatnya adalah 52 meter per second kuadrat. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.